Karena itu, saya diajari para senior. Apa Bang Otto bilang, masih ada videonya. Jangan takut jadi pengacara. Beranilah jadi pengacara. Undang-undang advokat mengatur. Kita ini selevel. Kita sama-sama penegak hukum. Hanya saja bedanya, pengacara memberi nasihat hukum pendampingan. Jaksa penuntutan, pembacaan dakwaan. Hakim memutuskan, diatur duduknya di depan. Nah, kalau hakim menganggap dirinya orang paling bersih, tunjukkan kepada saya, mana ada lembaga penegak hukum di negara ini yang 100% bersih dari tindak pidana, kejahatan dan pelanggaran hukum, termasuk Mahkamah Agung. Tidak cukupkah wahai Hakim Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, kalian bersuara atas nama Ikatan Hakim. Kalian merasa bahwa kalian direndahkan oleh Rasman dan kawan-kawan. Kalian lupa Zarab Richard 1 triliun memalukan, tidak akan menampar wajah kalian. Kalian lupa Hasbi, sekretaris Mahkamah Agung, sampai sawit disita di kampung saya di Padang Lawas. Tidak cukup kata memalukan kalian. Kalian lupa Ronald Tanur memalukan hakim. Kok Anda tidak ribut tentang itu? Kok Anda tidak preskon tentang itu? Memalukan dan minta maaf. Sekarang Anda pasang badan. Maka Bung Aiman, 1 senti pun saya tidak akan mundur. Karena saya percaya saya tidak salah dalam menegakkan kebenaran. Anda dilaporkan hari ini bukan hanya oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tapi juga oleh Pengadilan Tinggi. Dan semua dari mereka itu yang mungkin nanti akan mengadili apa yang kasus yang akan dilaporkan oleh mereka. Saya sudah bilang tadi tanya wartawan. Saya bilang sama mereka, laporkan jangan pasal ece-ece, itu pasal remeh-temeh itu. 335 setahun, kan begitu Bang ya? 207, 217 3 minggu. Iya, baru ini ada di dunia ini. Jangan sampai yang dibilang sama Pak Anies, di negara apa ini? Negara apa ini? Kodoha atau apa? Jangan sampai baru ini ada di dunia negara demokrasi, satu lembaga tertinggi Mahkamah Agung memerintahkan lembaga di bawahnya untuk melaporkan para lawyer yang protes. Kalau mereka fair, saya datang ke KY, saya datang ke Mahkamah Agung, mereka preskon di atas, kami tunggu di bawah, tidak berani. Di mana gentlenya? Mereka pengecut, sama dengan Hotman Paris yang pengecut. Mana dia? Debat, bawa dia ke sini. Jangan ngucap-ngucap di media. Begitu sikap saya. Baik, terima kasih. Saya ke Bung Hendar Sam. Bung Hendar Sam, apa yang disampaikan oleh Bung Rasman ini masuk akal semua? Mungkinkah seperti itu dari tahap penyidikan di kepolisian, lalu kemudian kejaksaan, sampai kemudian di pengadilan, apa yang disampaikan oleh Bung Rasman, dugaannya rekayasa. Itu yang kemudian disampaikan dan dirasakan. Apakah mungkin? Saya nggak akan masuk ke situ, tapi saya cukup waktu nggak dengan Bang Rasman. Jadi gini ya. Kalau kita melihatnya secara parsial satu persatu, kita balik ke tema awal daripada ini bahwa apakah ada contempt of court atau tidak, ya kan? Ini ya. Enggak, prosesnya dulu. Anda punya pendapat soal itu? Kalau masalah proses, tentunya kedua belah pihak kan mempunyai pandangan masing-masing ya, dan juga belum ada putusan hakim terkait dengan masalah ini. Jadi saya tidak dalam konteks itu, karena saya punya misi lain terkait dengan sebenarnya kenapa sih? Ini kan hilirnya. Apa yang terjadi saat ini hilir. Jadi kalau saya balik ke sejarah kenapa ini bisa terjadi. Kawan-kawan ini dan yang lain-lain ini kan ini objek dari hancurnya organisasi advokat kita. Kalau kita mau lihat. Jadi kasih saya waktu, ini misi dan keresahan saya ini, saya sudah buat tulisan itu di tahun 2022. Termasuk juga akhirnya merembet ke yang lain, menegak hukum yang lain. Betul, enggak ke situ. Jadi saya sudah buat tulisan, ya kan, profesi advokat di ambang kehancuran. Itu 2022 dan keresahan saya itu sudah di tahun 2020 itu sudah ada sebenarnya. Gejala-gejala itu. Saya enggak menunjuk ke 1, 2 dan lain. Karena banyak sekali yang terjadi. Jadi yang melihatnya gini ya. Mohon dikasih waktu agak sedikit panjang juga ya. Bahwa sebenarnya Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat
itu kan dibuat amanatnya single bar. Sebelum itu dia multi bar. Jadi ada beberapa organisasi advokat terpecah-pecah. Amanatnya ini single bar. Jadi satu organisasi ya yang namanya kemudian diputuskan namanya Pradi pada saat itu. Dibuatlah sebelum Pradi itu namanya Komite Kerja Advokat Indonesia. 2003 ya sampai 2004 itu Komite Kerja Advokat itu merumuskan. 2005 diputuskan bahwa dibentuklah namanya disepakati namanya Pradi. Organisasi tunggal, semua sepakat dengan masalah itu. Kemudian 2006 mulai PKPA itu, mulai ujian mulai proses seleksinya lah. Seleksi ya training segala macam ya. Jadi saya lupa ya. Nah, kemudian 2007 itu tes. 2006 sorry. Oke, ya prosesnya itulah. Prosesnya itu. Oke. Kemudian berkembang. Kemudian terjadi perpecahan. Oke. Kemudian terjadi perpecahan di organisasi ini. Perpecahan itu kalau tidak salah di tahun 2011, ya. 2008, 2009 itu udah mulai gonjang-ganjing. Pecah ini organisasi. Enggak praktek, memang secara konsepnya dia adalah single bar, kemudian jadi multi bar. Pecah itu. Jadi Pradi, kemudian pecah jadi KAI. Ribut. Yang KAI ujungnya nggak diakuin oleh pengadilan segala macam, ribut segala macam. Nah, pada saat itu ujungnya ya di 2015 itu karena ada desakan, saya nggak tahu lagi sebenarnya dan lain sebagainya dinamikanya, Mahkamah Agung mengeluarkan surat keputusan ya di tahun 2015 untuk membuka keran ini. Seluruh organisasi boleh melakukan pelatihan dan melakukan sumpah sendiri. Nah, kemudian organisasi-organisasi yang tumbuh ini, ya kan, parameter untuk menjadi sebuah organisasi yang besar itu apa? Jumlah anggota. Kemudian, ya ini mohon maaf ya kan, saya harus buka belak-belakan. Atas parameter tersebut, maka para organisasi-organisasi advokat ini kemudian berlomba-lomba merekrut anggota sebanyak mungkin. Makanya ada anekdot, kalau yang tes 1000, yang diterima 1200. Ini anekdot yang terjadi. Artinya proses seleksinya, saya tahu persis. Kacau balau. 2006 itu untuk lulus ujian 5.200. Apa yang kamu sampaikan di sini? Intinya gini, artinya ada kekosongan hukum di sini. Ketika banyaknya organisasi advokat, tanpa adanya kode etik tunggal, tanpa adanya majelis kode etik tunggal, maka seperti disampaikan oleh Bang Saur tadi, dipecat dari satu, besok malam udah bisa pindah ke yang lain. Ini kekosongan hukum yang terjadi. Ego dari masing-masing pihak. Jadi memang ujungnya salah asuhan semuanya. Ujungnya nggak ada standar yang baku. Maka saya tanya ke teman-teman yang lain, 94 organisasi advokat yang sekarang. Sedih saya ngelihatnya. Saya hampir lebih dari 2 dekade berpraktek. Ya kan? Saya nggak membayangkan hal ini sampai kayak gini gitu loh. Baik itu dari person to person. Jadi oleh karena itu, ya, saya mungkin saya sudah pernah sampaikan lah di beberapa teman senior-senior yang ada di sana. Profesi advokat ini ujungnya di profesi keranjang sampah. Kenapa keranjang sampah? Semua bisa jadi advokat sekarang, asal sarjana hukum. Benar gak Bang Saur? Betul kan? Asal sarjana hukum. Saya jamin masuk. Ya, saya tanpa tidak seleksi yang sulit-sulit. Tanpa yang sulit-sulit. Ini ya, saya nggak ngomongin profesinya. Wartawan bodrek bisa jadi advokat. LSM pemeras, ini oknum ya, bisa jadi advokat. Semua bisa jadi advokat sekarang. Dan disitulah hancurnya hukum Indonesia. Hancurnya. Termasuk juga efeknya nanti akan ke penegak hukum yang lain. Penegak hukum yang lain, karena seleksinya nggak ada. Nah, oleh karena itu, goalnya, ini saya sudah buat ya naskah akademik, bagaimana urgensi perubahan undang-undang advokat ini penting untuk dilakukan. Jangan sampai artis memang harus benar-benar selektif. Bayangkan di angkatan pertama dulu, itu 5.300, yang lulus cuma 230.
kalau saya nggak salah. Sangat selektif sekali. Makanya ada anekdot yang daftar 1.000, yang di indikan 1.200. Jadi kaitannya dengan kasusnya Bang Rasman dan versus Hotman apa? Sebenarnya kan gini, ini kan masalah saya nggak masuk ke hal-hal yang sifatnya. Enggak, ini kan kita bicara soal itu ya. Oke, karena Contempt gini, of court-nya ini artinya atau apapun, silakan. Sistem yang terjadi kekosongan hukum di sini ya terkait dengan masalah perekrutan advokat, ini yang menjadi lubang bagi para pihak ya di organisasi advokat. Saya ambil contoh ya, yang dilakukan terlepas daripada pemecatan dilakukan oleh rekan Firdaus tadi. Tapi besok malamnya beliau bisa langsung direkrut oleh organisasi yang lain ya. Dibilang salah ya salah. Menurut saya nggak ini juga. Tapi dibilang juga nggak melanggar hukum nggak juga. Karena memang ada kekosongan hukum di situ. Oke, itu dari advokatnya. Tapi dari prosesnya saya mau tanya dulu. Tadi apa yang disampaikan oleh Bung Rasman itu bukan tudingan yang main-main nih. Apa yang disampaikan mulai dari proses penyelidikan, penuntutan, sampai ke pengadilan. Semuanya menurut Bung Rasman itu ada rekayasa. Benarkah itu? Nanti kita akan bahas sesaat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.